Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu dalam program Pesan Gembala, yang pada hari ini kita akan belajar satu tema tentang mengelola sebuah kepercayaan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar dari satu kepercayaan adalah mengenal dan dikenal. Mustahil kita mendapatkan suatu kepercayaan kalau kita sendiri tidak dikenal. Kalau kita ingin mendapatkan satu kepercayaan dari Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan dan juga kita dikenal oleh Tuhan. Begitu juga kepercayaan yang kita harapkan datang dari manusia atau dari pemimpin kita, maka kita juga harus mengenal pemimpin kita dan pemimpin kita pun juga harus mengenal tentang kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam sebuah kepercayaan itu di dalamnya ada satu tugas, ada satu mandat yang harus kita kerjakan dan kita harus bertanggung jawab dengan satu tugas dan mandat yang diberikan tersebut. Nah, selain adanya tugas dan mandat di dalam kepercayaan itu sebenarnya juga ada upah, ada juga kehormatan bagi kita untuk menerima mandat tersebut. Sebuah kepercayaan umumnya tidak akan pernah diberikan kepada sembarang orang. Jadi tidak sembarang orang bisa menerima satu kepercayaan. Karena itu berbahagialah kalau kita didapati sebagai orang-orang yang dipercaya. Baik dipercaya oleh Tuhan maupun dipercaya oleh manusia. Kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, mari kita hargai kepercayaan itu dan jangan menyia-nyiakan kesempatan atau kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh orang yang memberikan kepercayaan itu. Kepercayaan itu selalu datang dari atas. Yang dari atas itu bisa dari Tuhan, tetapi yang dari atas itu juga bisa dari manusia yang diberikan otoritas kepercayaan dari Tuhan. Biasanya melalui para pemimpin orang-orang yang berada di atas kita. Nah, kita akan melihat satu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang. Dan orang ini sangat dipercaya oleh Tuhan, tetapi dia juga dipercaya oleh banyak orang. Bahkan raja-raja juga mempercayai kehidupan orang ini. Dan sebut saja tokoh yang dimaksud adalah Daniel. Ya, kita percaya bahwa semua dari kita, Bapak Ibu pasti mengenal tokoh yang namanya Daniel ini. Nah, Daniel ini mendapat kepercayaan dari Tuhan sejak dia masih muda, sejak dia masih belia, usia remaja, dia sudah mendapat suatu perkenanan dari Tuhan, di mana Tuhan menaruh kasih kepada dia menaruh hikmat, dia menaruh pengertian, karunia-karunia kepada Daniel ini, sehingga dengan modal dia dipercaya oleh Tuhan ini, kemudian dia juga dipercaya oleh raja-raja, oleh pembesar-pembesar. Nah, kita akan lihat contohnya Daniel 6 ayat, saya akan bacakan kitab Daniel 6 ayat 2 sampai dengan 5. Dikatakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kelalaian atau suatu kesalahan apapun. Nah, kita akan melihat beberapa hal kehidupan Daniel ketika dia mengelola sebuah kepercayaan yang dia terima. Yang pertama, di Daniel 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa Daniel berketetapan, ya berketapan berarti timbul dari hatinya, menetapkan dirinya untuk tidak menyantap makanan yang biasa disantap oleh raja. Bukan makanannya yang menjadi persoalan, tetapi sikap hatinya di mana Daniel ini mau menguduskan diri dan menjaga dirinya untuk hidup kudus dan hidup benar di mata Tuhan. Dia tidak mau mencemarkan tubuhnya
dan dia mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam ketetapan hatinya dia tidak mau menyantap makanan yang biasa disantap oleh raja. Sebenarnya makanan raja itu kan makanan yang terbaik, yang enak, makanan pilihan yang dimasak oleh chef-chef yang terkenal. Ini bukan makanan sembarangan, sangat berkualitas. Bahan-bahan yang digunakan itu yang terbaik. Dan ini yang disantap oleh raja dan juga akan diberikan kepada mereka yang dipercaya oleh raja-raja. Tapi kita belajar bahwa Daniel ini menetapkan dirinya untuk tidak menyantap makanan yang disantap oleh raja. Dia lebih memilih makanan biasa, makanan rakyat biasa. Minumnya hanya sekedar air putih biasa. Itu adalah pilihan Daniel untuk tidak menajiskan dirinya, untuk tidak membuat dirinya cemar. Nah, ini ketetapan hatinya dan keputusannya ini membuat hati Tuhan sangat tertuju kepada Daniel dan memberikan satu anugerah, memberikan satu kasih sayang kepada Daniel, memberikan roh hikmat, roh pengertian, bahkan karunia mimpi diberikan kepada Daniel ini. Dan dengan modal hikmat dan pengertian ini, maka kemudian Daniel dipercaya juga oleh raja-raja, oleh pembesar-pembesar dari. Nah, yang kedua, kita akan belajar dari Daniel 6 ayat 3 yang kita baca tadi, bahwa Daniel didapati sebagai orang yang bertanggung jawab. Itu sebabnya Daniel ini dipercaya karena dia bertanggung jawab dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam jabatannya, bahkan dia dipercaya untuk membawai 120 pejabat tinggi negara. Nah, 120 pejabat tinggi ini setingkat dengan gubernur. Nah, betapa tingginya kepercayaan jabatan yang diberikan oleh Daniel ini. Tetapi Daniel bisa kelola itu dengan baik karena didapati dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang besar ini tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau seorang didapati tidak bisa bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka mustahil dia akan mendapat suatu kepercayaan yang lebih besar. Nah, karena Daniel ini didapati sebagai orang yang bertanggung jawab dalam segala hal, maka kemudian dia mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Dan selanjutnya, Daniel ini juga dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa, spirit of excellence, rohnya yang luar biasa. Nah, persoalannya dari mana roh yang luar biasa itu? Roh ini didapatkan dari Tuhan sendiri, dari persekutuannya, dari hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Daniel ini sehari 3 kali dia selalu menyempatkan diri, memutuskan untuk selalu datang kepada Tuhan dalam satu persekutuan, menyembah, berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia selalu bersekutu dengan, dan inilah yang membuat roh Tuhan turun atasnya, sehingga didapati di dalam diri Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa inilah yang mengalahkan roh-roh lain yang ada di dunia. Sebab roh ini datangnya dari atas, dari orang yang berkuasa. Pribadi yang berkuasa itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah di dalam Yesus Kristus itu juga memberikan rohnya kepada kita. Kita diberikan roh itu sebagai anak-anak Allah. Kalau kita hidup sebagai anak Allah, maka roh Allah itu akan turun juga atas hidup kita. Dan ketika roh Allah itu turun dalam hidup kita, maka percayalah bahwa kita pun juga akan mendapatkan roh yang luar biasa itu, yang dapat mengatasi segala perkara. Dengan roh yang luar biasa itu, maka Daniel melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Dan berikutnya di bagian selanjutnya dikatakan bahwa Daniel didapati tidak melakukan kesalahan apapun. Di Daniel 6 ayat 4. Jadi lawannya, yaitu orang-orang yang sebenarnya adalah teman-teman pejabat tinggi negara, mereka rupanya iri karena Daniel ini sangat dipercaya oleh raja. Maka mereka berusaha menjatuhkan Daniel. Dan mereka berusaha untuk mencari kesalahan supaya Daniel ini bisa dituduh atas kesalahannya. Tetapi nyatanya bahwa
tidak didapati satu kesalahan apapun dalam diri Daniel dalam tugas tanggung jawab menjalankan pemerintahan. Kalau Daniel didapati tidak melakukan kesalahan, ini artinya Daniel ini sebagai pribadi orang yang sangat teliti, cermat dalam mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dia cermat dalam menghitung, tidak ceroboh, juga hati-hati dalam bertindak. Dia tidak sembrono, dan dia juga tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Bahkan saya percaya bahwa Daniel ini juga tidak menyalahgunakan otoritas kekuasaan yang dia terima pada saat itu. Sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Musuh-musuhnya berusaha untuk mencari kesalahan. Musuhnya berusaha mereka-reka untuk mencari celah di mana mereka bisa menuduh Daniel ini, tetapi tidak ada satupun celah, kesalahan, kelalaian yang diperbuat oleh Daniel ini. Luar biasa Bapak Ibu, pribadi Daniel ini sebagai orang yang bertanggung jawab, sangat hati-hati dalam bertindak. Dia didapati sebagai orang yang cermat dalam memutuskan, dalam melakukan tindakan apapun, sehingga tidak melakukan sedikit pun kesalahan. Dan yang terakhir kita dapati bahwa Daniel ini didapati sebagai orang yang setia. Setia dalam setiap perkara, setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh raja-raja. Dan kesetiaan ini sebenarnya adalah merupakan pintu masuk di mana kita bisa dipercaya. Kalau kita didapati sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, mungkin yang kecil itu adalah hal-hal yang biasa, tetapi justru ini adalah pintu di mana kita kelak akan dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Daniel ini kemudian dipercaya oleh raja-raja, sekalipun dia tinggal di negara musuh, tetapi Daniel ini karena dia didapati sebagai orang yang setia dan bertanggung jawab. Karena itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari kita setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan